wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dan untuk Farhan, Bapak persilakan untuk memimpin doanya untuk kawan-kawan semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita belajar di tema 6 di kelas 4, yaitu aku dan cita-citaku. Bapak rasa kalian sudah mengenal dan mengetahui apa itu yang dinamakan dengan cita-cita. Cita-cita itu adalah keinginan atau impian kita di suatu saat nanti, saat dewasa kita akan menjadi seperti apa. Kita masuk ke pembelajaran pertama, ayo mengamati. Baiklah anak-anak, kita masuk pembelajaran pertama, yaitu ayo mengamati. Profesi atau cita-cita itu banyak jenisnya. Contohnya seperti ada guru, arsitek, polisi, TNI, dan lain-lain. Di antara itu, setiap cita-cita atau profesi tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya yang pertama itu guru. Tugasnya itu mengajar kepada peserta didik apa ilmu yang dia dapatkan dan diajarkan kembali kepada peserta didiknya. Seperti contohnya dari Bapak guru mengajarkan pembelajaran ini kepada kalian. Dan guru atau Bapak merupakan suatu cita-cita. Dan yang kedua itu ada arsitek. Arsitek itu tugasnya mendesain dan memperkirakan dan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan. Dan yang ketiga itu ada dokter hewan. Dokter hewan itu bekerja sebagai menyembuhkan kalau ketika ada hewan peliharaan kita atau hewan yang sakit. Dan yang keempat itu ada pelukis. Pelukis itu sangat berguna juga, merupakan suatu profesi juga, merupakan cita-cita juga. Dengan keahlian kita melukis, kita akan membuat suatu lukisan dengan seni. Dan kalau lukisan itu bagus, itu akan membuat bernilai seni tinggi dan berharga. Dan yang terakhir itu ada pilot. Pilot itu bekerja sebagai pengemudi pesawat terbang. Cita-cita di luar. Baiklah, sekarang Bapak kalian satu persatu apa cita-cita kalian dan apa alasan kalian memilih atau mencita-citakan itu. Untuk pertama, kepada Nurul Hikmah, apa cita-cita kamu dan mengapa alasan kamu memilih cita-cita itu? Saya bercita-cita ingin menjadi guru, Pak, supaya bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Iya. Jadi cita-cita yang menjadi guru, bagus. Dan kedua untuk Siti Aisyah. Siti, apa cita-cita yang ingin Siti capaikan besok dan mengapa alasannya? Cita-cita saya menjadi seorang guru dan seorang pengusaha, Bapak.
Alasannya saya menjadi seorang guru karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Alasan saya ingin menjadi pengusaha yaitu saya ingin mempunyai banyak uang. Iya, bagus. Semua orang harus mempunyai cita-cita karena cita-cita itu penting. Dan untuk mencapai semua itu, haruslah kita belajar dengan tekun dan kita harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan cita-cita kita nanti. Dan kita lanjut pembahasannya. Mengenai cita-cita, ini ada sebuah puisi, Bapak bacakan sedikit. Baiklah, Bapak bacakan puisinya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Dari puisi tadi dapat kita simpulkan bahwa penulis menyatakan cita-citanya itu ingin menjadi seorang guru. Guru menurut bagi Bapak itu adalah suatu cita-cita atau profesi yang sangat membanggakan karena itu akan menjadi amal jariah juga bagi kita karena kita mendapatkan ilmu, kita mempelajari ilmu, terus kita bagikan kepada kalian sebagai murid, Bapak berikan ilmu Bapak kepada kalian, itu merupakan suatu tindakan yang mulia. Dan artinya Bapak sebagai guru dan kalian sebagai murid itu saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Bapak membutuhkan kalian sebagai objek yang akan Bapak berikan ilmu dan kalian juga membutuhkan Bapak sebagai tenaga pengajar kalian. Dan selanjutnya ada kucing, kelinci, dan ayam. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada juga yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan dan tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak menjadi hewan dewasa. Dan sekarang kita belajar ayo membaca. Baiklah Bapak ganti. Siti Aisyah bisa membacakan teks tadi? Bisa, Bapak. Iya, coba Siti Aisyah bacakan. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami pertumbuhan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis.
Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami pertumbuhan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Baiklah, terima kasih kepada Siti yang telah membacakan teks ini tadi. Sama-sama, Bapak. Ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan pembelajaran selanjutnya itu ayo berdiskusi. Sekarang kita amati gambar ini. Di sini ada contoh kecil dari pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama ada kucing. Yang di sini ada kucing dewasa, terus sebelahnya ada anak kucing, dan ketiga itu ada kucing remaja gitu. Ini belum beraturan. Untuk beraturannya itu pertama dimulai dari anak kucing, terus menjadi kucing remaja, dan terakhir menjadi induk kucing. Dan yang kedua ada ayam. Coba yang bisa mengurutkan dari awal pertumbuhan dan sampai ke menuju induk ayam, yang bisa menjelaskan satu persatu. Silahkan. Ya, Siti. Tahapan yang pertama yaitu anak ayam yang menetas dari telurnya. Tahapan kedua yaitu anak ayam sudah keluar dari telurnya dan mulai berkembang biak di alam liar. Ya. Yang ketiga yaitu ayam tadi menjadi ayam yang dewasa. Dan yang terakhir, ayam tersebut sudah menjadi induk ayam dan siap melahirkan anak ayam lagi. Dan terima kasih untuk Siti yang telah menjelaskan perkembangan pertumbuhan ayam tadi. Dan untuk tugas kalian di rumah, Bapak berikan ini, buatlah kesimpulan tahapan, siklus atau perkembangan dan pertumbuhan dari hewan kucing tadi dan ayam. Tulislah kesimpulan apa-apa saja yang menjadi pertumbuhan dan perkembangannya. Tulis di sini dan simpulkan bagian-bagian yang terjadi pertumbuhan pada kucing dan ayam tersebut. Ini menjadi tugas di rumah bagi kalian dikerjakan, dan minggu depan Bapak harap ini sudah selesai dan dikumpulkan. Baiklah, mungkin hanya sekian pembelajaran hari ini dari Bapak. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa, karena saudara Farhan tadi mungkin ada kendala sinyal, dia udah keluar. Untuk Siti, pimpin doa. Baiklah, dengan kepercayaan agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga pembahasan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.